And it's an awful lot to Good chance. What a goal that is. And it comes to Lionel Messi. This control is brilliant. It's fit. Finish is brilliant. Look, in the history of the World Cup, it's his seventh. Cristiano. Guarda, gli va Brasil. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 akhirnya tiba. Setelah melewati fase grup dan duel sengit di babak 32 besar, kini hanya tersisa tim-tim terbaik yang masih menjaga mimpi menjadi juara dunia. Namun di antara para kontestan tersebut ada beberapa negara yang tampil jauh lebih meyakinkan dibandingkan yang lain. Mereka bukan hanya menang, tapi juga memperlihatkan kualitas permainan, kedalaman skuad, dan mental juara yang membuat lawan manapun harus berpikir dua kali. Lalu siapa saja 8 negara yang diprediksi bakal menjadi kekuatan paling sulit dihentikan di babak 16 besar? Mari kita lihat. Di urutan ke-8 ada Meksiko. Meksiko kembali membuktikan bahwa mereka bukan sekedar tim pengembira. Di babak 32 besar, El Tri berhasil menyingkirkan Ekuador dengan skor meyakinkan 2-0. Yang paling mengesankan bukan hasil akhirnya, melainkan cara mereka bermain. Pertahanan Meksiko tampil sangat disiplin. Lini tengah mampu mengontrol ritme pertandingan, sementara serangan balik begitu mematikan. Kini tantangan sesungguhnya telah menanti. Mereka akan menghadapi Inggris, salah satu kandidat juara dunia. Walau banyak bursa menjagokan Inggris, bermain di kandang sendiri memberi Meksiko keuntungan besar dan membuat laga ini diprediksi berlangsung sangat ketat. Jika mampu menjaga konsistensi, Meksiko sangat berpotensi menciptakan kejutan besar. Di peringkat ke-7 ada Norwegia. Banyak orang tidak menyangka Norwegia mampu melangkah sejauh ini. Tetapi skuad asuhan mereka telah membuktikan bahwa mereka pantas berada di antara tim elit dunia. Sosok yang paling mencuri perhatian tentu saja Erling Haaland. Ketajamannya membuat setiap peluang kecil bisa berubah menjadi gol. Norwegia juga menjadi salah satu tim paling produktif sepanjang turnamen. Namun tantangan berikutnya jauh lebih berat, karena Brasil sudah menunggu di babak 16 besar. Namun, meskipun Brasil lebih difavoritkan, kecepatan transisi dan efektivitas serangan Norwegia membuat mereka tetap menjadi ancaman serius. Di urutan ke-6 ada Portugal. Portugal kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu raksasa Eropa. Mereka berhasil menyingkirkan Kroasia lewat pertandingan dramatis dengan kemenangan 2-1. Yang menarik, kemenangan itu lahir berkat mental juara luar biasa hingga menit-menit terakhir. Kini mereka harus menghadapi lawan yang jauh lebih berat, Spanyol. Pertarungan dua negara semenanjung Liberia ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar di babak 16 besar. Dengan pengalaman para pemain senior dan munculnya generasi muda berbakat, Portugal diyakini masih memiliki peluang besar melangkah lebih jauh. Di urutan kelima ada Inggris. Inggris kembali menunjukkan karakter tim kandidat juara. Saat menghadapi Kongo, The Three Lions sempat mendapatkan perlawanan sengit. Namun pengalaman berbicara. Harry Kane tampil sebagai pembeda lewat 2 gol penting yang memastikan kemenangan 2-1. Kini Inggris akan menghadapi Meksiko. Walau tidak mudah, kualitas kuat yang merata membuat Inggris tetap menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan lolos ke perempat final. Di urutan keempat ada Brasil. Nama Brasil hampir selalu masuk daftar favorit setiap Piala Dunia. Meski harus bekerja keras mengalahkan Jepang 2-1, kualitas permainan mereka tetap sulit diragukan. Skuad bertabur bintang, pengalaman di laga besar, serta kedalaman pemain membuat Brasil tetap menjadi salah satu tim paling berbahaya. Namun kali ini mereka harus menghadapi Norwegia yang sedang percaya diri. Meski demikian, banyak pengamat masih menempatkan Brasil sebagai favorit berkat kualitas individu dan pengalaman mereka di turnamen besar. Urutan ketiga ada Spanyol.
Jika ada tim yang tampil sangat meyakinkan di babak 32 besar, maka Spanyol adalah salah satunya. Mereka menghancurkan Austria dengan skor telak 3-0. Yang luar biasa, Spanyol bahkan tidak memberikan satu pun tembakan tepat sasaran kepada lawannya. Lini belakang yang tampil sempurna, lini tengah yang mampu menguasai permainan, sementara lini depan kembali menemukan ketajamannya. Kini mereka akan menghadapi Portugal dalam duel yang diprediksi menjadi final lebih awal. Apabila mampu mempertahankan performa seperti saat melawan Austria, Spanyol bisa menjadi salah satu kandidat terkuat menuju semifinal. Di urutan kedua ada Prancis. Prancis tampil luar biasa sejak awal turnamen. Di babak 32 besar mereka menghancurkan Swedia dengan skor 3-0. Permainan mereka begitu seimbang. Pertahanan kokoh, lini tengah kreatif, lini depan sangat tajam. Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian lewat performa yang luar biasa dan terus memimpin lini serang Les Blues. Di babak 16 besar mereka akan menghadapi Paraguay. Meski Paraguay baru saja menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti, Prancis tetap dianggap unggul berkat konsistensi permainan mereka sepanjang turnamen. Di urutan pertama ada Argentina. Tak ada lagi keraguan, sang juara bertahan kembali menunjukkan mental juara yang sesungguhnya. Namun langkah Argentina menuju babak 16 besar ternyata jauh dari kata mudah. Menghadapi tim debutan Cabo Verde di Hard Rock Stadium, Miami, Lionel Messi dan kawan-kawan justru dipaksa bekerja keras selama 120 menit sebelum akhirnya menang dramatis dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Argentina langsung mengambil alih penguasaan bola. Lini tengah yang dikomandoi Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister terus menekan pertahanan Cabo Verde. Namun penampilan gemilang sang penjaga gawang, Fozina, membuat Argentina berkali-kali frustrasi. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-29. Gol itu berawal dari umpan panjang yang sangat akurat dari Lisandro Martinez dari area pertahanan. Bola meluncur tepat ke arah Lionel Messi yang berlari di belakang garis pertahanan lawan. Dengan sentuhan pertama yang sempurna, Messi mengontrol bola sambil tetap menjaga kecepatannya. Lalu ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Fozina, sang kapten Argentina dengan tenang mencungkil bola melewati sang penjaga gawang sebelum bersarang di atap gawang. Gol indah tersebut membawa Argentina unggul 1-0 sekaligus menjadi gol ke-20 Messi sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun Cabo Verde tidak menyerah. Memasuki babak kedua, mereka mulai tampil lebih berani. Kejutan pun datang pada menit ke-59. Leroy Duarte kembali memanfaatkan celah di lini belakang Argentina untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan. Baru 2 menit babak perpanjangan waktu berjalan, Argentina kembali memimpin. Kali ini giliran Lisandro Martinez yang menjadi pahlawan. Bek tengah Manchester United itu ikut membantu serangan dan sukses mencetak gol yang membawa Argentina unggul 2-1. Ironisnya, hanya beberapa menit setelah mencetak gol, Cabo Verde kembali memberikan kejutan. Pada menit ke-103, Sidney Lopez Cabral melepaskan tendangan melengkung spektakuler dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Emiliano Martinez. Gol tersebut langsung disebut banyak pengamat sebagai salah satu kandidat gol terbaik sepanjang Piala Dunia 2026. Skor kembali imbang 2-2 dan aroma adu penalti mulai terasa. Namun sang juara bertahan belum selesai. Ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan adu penalti, Argentina mendapatkan sepak pojok. Lionel Messi maju sebagai eksekutor. Gol! Argentina kembali unggul 3-2 hanya beberapa menit sebelum pertandingan usai. Gol sundulan Romero akhirnya menjadi penentu kemenangan sekaligus menyelamatkan langkah Albiceleste menuju babak 16 besar. Meski menang, pertandingan ini menjadi peringatan keras bagi Lionel Scaloni. Pertahanan Argentina beberapa kali kehilangan konsentrasi dan hampir saja dihukum oleh semangat juang luar biasa Cabo Verde. Di sisi lain, performa Lionel Messi kembali menjadi pembeda. 1 gol, 1 assist dari sepak pojok, penentu kemenangan, serta kepemimpinannya sepanjang pertandingan membuktikan bahwa di usia 39 tahun, sang mega bintang masih menjadi jantung permainan Argentina. Kini tantangan berikutnya sudah menanti. Argentina akan menghadapi Mesir di babak 16 besar. Jika ingin terus mempertahankan gelar juara dunia, Albiceleste wajib tampil lebih solid. Sebab kesalahan sekecil apapun di fase gugur bisa langsung mengakhiri perjalanan mereka menuju trofi Piala Dunia 2026.
Itulah 8 negara yang diprediksi bakal menjadi kekuatan paling sulit dihentikan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun perlu diingat, fase gugur selalu menghadirkan kejutan. Satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri perjalanan tim favorit. Sementara tim yang kurang diunggulkan justru mampu menciptakan sejarah. Menurut kalian, negara mana yang paling berpeluang menjadi juara Piala Dunia 2026? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan sampai ketinggalan berita terbaru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.